Di sini hermeneutika itu merupakan strategi yang baik dalam menafsirkan teks-teks filsafat dan sastra. Salah satu contohnya tadi sudah dijelaskan, salah satunya adalah novel dan lain sebagainya. Dalam pemikirannya, Paul Ricoeur di sini menambahkan bahwa setiap teks itu memiliki komponen struktur bahasa dan semantik yang berbeda-beda. Seperti itu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur penelitian hermeneutika. Yang pertama terbagi ada menjadi tiga. Yang pertama adalah prosedur penelitian hermeneutika paradigma objektif. Yang kedua adalah prosedur penelitian hermeneutika paradigma subjektif. Yang ketiga adalah prosedur penelitian hermeneutika paradigma kritis. Ya. Yang pertama adalah prosedur penelitian hermeneutika paradigma objektif. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah peneliti harus mampu menemukan permasalahan yang berkenaan dengan epistemologi, bukan metafisika. Di sini masalah yang dimaksud di sini adalah masalah yang berkenaan dengan kemanusiaan serta kaya akan fakta fenomena. Yang kedua adalah menemukan jenis pengetahuan dan pemahaman yang tepat agar mencapai pemahaman yang fundamental. Yang ketiga adalah melakukan analitis dengan melakukan refleksi terhadap penekanan pada aspek sejarah, yang mana tadi pada salah satu tokoh yang menekankan pada kesejarahan tentang interpretasi dari makna hermeneutika itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah prosedur penelitian hermeneutika paradigma subjektif. Beberapa langkah yang dapat kita lihat bersama di sini. Yang pertama adalah mempertanyakan eksistensi keberadaan manusia dan mempertanyakan hakikat keberadaan manusia. Seperti itu. Yang kedua adalah mengidentifikasi masalah. Artinya di sini adalah teks yang diteliti itu apakah menjadi suatu isu yang menyebabkan suatu polemik atau tidak. Diidentifikasi dulu permasalahannya seperti apa. Dan selanjutnya adalah pengkajian ulang atau kajian kritis tentang beberapa pertanyaan. Salah satu contohnya adalah tentang masalah-masalah yang menjadi sumber dari interpretasi hermeneutika itu sendiri seperti apa. Masalah yang dimaksud adalah masalah penelitian hermeneutika adalah masalah-masalah yang memiliki konstruk validitas atau masalah-masalah yang memiliki sumber-sumber pendukung teoritis saja. Dan selanjutnya adalah pengumpulan data atau inventaris sumber-sumber informasi baik itu empiris maupun teoritis. Nah, pada tahap ini peneliti menguatkan pemahaman terhadap objek yang akan diteliti. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah peneliti mulai melakukan penafsiran terhadap objek yang diteliti, interpretasi subjek atau mengklarifikasikan keberadaan objek yang diteliti, kemudian memberikan evaluasi. Dan prosedur yang terakhir, di sini ada prosedur penelitian hermeneutika paradigma kritis. Tokoh-tokoh yang menggagas lahirnya paradigma kritis ini salah satunya adalah Habermas, Paul Ricoeur, dan Derrida, yang mungkin ada beberapa tokoh yang tidak saya jelaskan di atas tadi. Dalam paradigma kritis ini, makna diasumsikan lahir dari gesekan-gesekan kepentingan atau motif dari readers. Contoh prosedur penelitian hermeneutika dengan pendekatan kritis bisa kita temukan salah satunya dalam penelitian Saudara Putri, ya, yang berjudul Interpretasi dari Simbol-Simbol Komunikasi Yakuza dalam novel Yakuza Mon karya Shoko. Nah, bisa kita lihat bersama bahwa itu ada bagian tentang salah satu paradigma kritis. Nah, di situ ada langkah-langkahnya tentang paradigma kritis. Yang pertama ada novel Yakuza sebagai
sebentar teman-teman. Itu saya ambil dari bukunya Prof. Darmiyati, ya, salah satunya yang berjudul Analisis Konten Etnografi, seperti itu. Itu ada beberapa langkah, salah satunya ada tentang materi atau yang akan diteliti, salah satunya adalah novel Yagusamon, seperti itu. Untuk langkah-langkahnya, sebentar saya tarik dulu. Yang pertama adalah pemilihan teks. Di sini pemilihan teks yang pertama berarti tentang novelnya seperti apa, seperti itu. Yang kedua adalah pemilihan teori, ya, menganalisis hermeneutika dari teori Paul Ricoeur. Yang selanjutnya adalah mengungkap realitas, tentang realitas simbol yang terdapat dalam teks. Karena bersifat tadi, makna dari hermeneutika itu sendiri adalah menginterpretasi makna yang belum dipahami dari teks-teks yang kiranya belum dipahami, tapi menggunakan teorinya siapa, salah satunya seperti itu. Yang selanjutnya adalah menerapkan pengetahuan logika bahasa untuk memahami berbagai simbol dalam teks. Setelah dari teori, memakai teorinya salah satu tokoh, selanjutnya adalah mengungkap menerapkan pengetahuan logika untuk memahami berbagai simbol dalam teks. Yang selanjutnya ya adalah memaknai simbol-simbol yang ditemukan. Jadi di sini ada makna memaknai simbol. Jadi dari beberapa simbol dari teori, ada teorinya, terus memaknai dari simbol yang belum dipahami, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menerapkan model pemikiran simbolis. Dan yang terakhir adalah menginterpretasi simbol-simbol makna dalam teks secara dialogis yang berdasar atas teori Paul Ricoeur tadi, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai tokoh-tokoh dan prosedur hermeneutika. Nanti mungkin dari teman-teman juga bisa menambahkan dan bisa memberikan pencerahan, karena kami sadar bahwa literasi kami mungkin juga minim, jadi nanti teman-teman juga bisa menambahkan apabila memang yang kami sampaikan ada kekurangan seperti itu. Terima kasih, saya kembalikan kepada Pak Ismu. Oke, terima kasih Pak Dr. Prima Riaswana atas presentasinya. Kemudian kita lanjutkan ke materi tentang teknik pengumpulan data dan analisis data hermeneutik yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Hatta Yarid. Silakan Pak Hatta. Terima kasih. Apakah dengar suara saya yang di Zoom? Saya Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan seperjuangan semuanya. Kali ini sedikit kita mendiskusikan soal pengumpulan data dan analisis data. Di mana kemarin sebenarnya ada sedikit keterkaitan antara hermeneutika dengan etnografi. Karena sama-sama menyinggung soal budaya di sini ada keterkaitan. Sehingga kalau saya lihat di sini kebetulan ini membahas etnografi itu juga dalam pengumpulan data juga hampir sama, walaupun yang etnografi itu lebih lengkap kalau di sini. Yang pertama adalah observasi. Di etnografi kemarin pengamatan. Yang diobservasi apa gitu? Yang diobservasi karena ini adalah lebih cenderung ke karya sastra. Maka yang diobservasi adalah tentang bentuk kejadian yang ada di peristiwa, kemudian akan yang mungkin menggambarkan kejadian yang ada di tataran masyarakat. Maka itu yang dikaji. Kemudian siapa, kapan terjadi yang menggambarkan di sastra tersebut. Jadi itu observasinya lebih ke isi dari sastra itu sendiri. Kemudian langkah selanjutnya adalah setelah observasi, peneliti diharapkan membuat tabel atau peta, semacam peta konsep gitu, sehingga apa yang dikaji itu lebih menyeluruh. Yang kedua, karena kan juga bisa menggunakan metode kedua adalah diskusi terfokus. Ketika
observasi sangat terbatas, kemudian katakan banyak para pakar yang memiliki kompetensi, maka rekan-rekan semuanya bisa melakukan diskusi terfokus dengan para ahli atau para pakar yang dirasa memiliki kompetensi. Yang selanjutnya adalah wawancara. Wawancara di sini, kalau di etnografi itu ada wawancara terpimpin. Cuma di sini yang diharapkan adalah wawancara yang sangat mendalam, bukan wawancara terstruktur. Apa bedanya gitu? Kalau wawancara terstruktur takutnya tidak terlalu mendalam, gitu. Kalau di dalam buku ini. Tapi kalau wawancara mendalam itu berarti bisa mengkaji secara keseluruhan isi dari yang akan dikaji. Dalam hal ini adalah mungkin karya sastra ya. Harapannya apa? Kemudian terjadi upaya understanding bisa terpenuhi secara memadai. Kemudian yang terakhir adalah dokumentasi. Kenapa ini yang paling dipakai oleh para peneliti? Kalau saya sedikit membaca hasil penelitian itu banyak menggunakan dokumentasi karena ada realnya ya, ada realnya, ada tulisannya, ada arsipnya, ada dokumennya, sehingga metode yang paling ya walaupun tidak melepas tadi itu adalah dokumentasi, lebih merealkan apa yang akan dikaji. Kemudian selanjutnya yakni menganalisis data dibandingkan semua. Dalam hal hermeneutik ini ada beberapa hal yang harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah bahwa hermeneutik ini adalah berinduk dari kualitatif. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan, apa bisa kuantitatif? Ternyata ada disinggung di sini, tapi induknya adalah kualitatif. Kemudian yang kedua memilih keunikan, karena mengkajinya bisa frase, bisa kalimat, bisa per paragraf, sehingga ini bentuk proses yang panjang. Dan ini tergantung seberapa ingin peneliti mendalami bahasa tersebut, bisa per kata, per frase, per paragraf, dan sebagainya. Gitu. Kemudian yang adalah bahwa disinggung oleh Delhi bahwa proses analisis ini diharapkan peneliti memiliki pengetahuan dan juga kekuatan logika. Pengetahuan yang ini pengetahuan yang merujuk tentang tataran gramatika kebahasaan. Ini nanti jadi pertanyaan ya, apakah kita dalam tanda kutip mungkin tidak jurusan bahasa nanti apakah diperbolehkan gitu, karena menurut Delhi ini penting gitu memiliki dasar konsep awal yaitu gramatika kebahasaan. Yang kedua, kekuatan gramatika kebahasaan pun itu harus tidak lengkap tanpa bersifat historis. Dan yang terakhir, kekuatan logika, karena menginterpretasikan karya sastra bisa berkata maka butuh untuk pikir. Kemudian yang keempat, tujuan dari penampilan itu adalah mempermudah karya sastra yang tujuannya mempermudah makna dari karya sastra itu sendiri. Bagi siapa? Ya bagi pembaca. Jadi peneliti itu membantu lebih memaknai dari karya sastra sendiri. Jadi, itu yang paling penting ya. Jadi mempermudah. Yang terakhir singgung Heidegger gitu, bahwa pemahaman seorang peneliti itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah for structure. Apa itu for structure? Yakni bahwa peneliti memiliki keterlibatan, diharapkan memiliki keterlibatan secara langsung terhadap makna dari karya sastra itu sendiri. Jadi misalkan dalam karya sastra itu menggambarkan tentang katakanlah kejadian terbentuknya Danau Toba misalkan.
ya harapannya memiliki keterkaitan di situ, ya minimal mungkin pernah survei di situ, pernah meneliti sebelumnya di situ dan lain sebagainya. Yang kedua adalah for science, yakni peneliti harus mampu memahami bagaimana realitas itu muncul secara total sehingga peneliti bisa memahami. Jadi peneliti itu diharapkan memiliki pemahaman supaya bisa memahami. Jadi menarik ya, supaya memiliki pemahaman supaya bisa memahami. Kemudian yang terakhir adalah for, tentu saja peneliti harus mampu memiliki konsep dasar tentang objek yang dikaji. Ada contohnya, ini salah satu novel. Kemudian ini yang di berbentuk kata, frase, kalimat, frase, ada sumber yang dipilih. Yang kedua, memperhatikan kata-kata kunci yang relevan dengan isu yang diangkat. Selanjutnya, kata dan frase yang diberi warna berbeda itu adalah kata kunci yang akan dijadikan sumber data. Dan yang terakhir, setelah mengumpulkan kata dan frase tersebut sebagai sumber data, maka memaknai data-data yang dianggap sudah representatif berdasarkan konteksnya. Cara next. Ada lagi satu lagi. Nah nih, teknik analisisnya itu ternyata tidak jauh berbeda dengan etnografi. Di etnografi itu juga disinggung analisis domain di sini. Analisis domain itu berdasarkan hermeneutika itu adalah mendekati suatu masalah secara langsung. Jadi peneliti itu hanya mengkaji secara utuh apa yang ada di dalam karya sastra itu sendiri, tanpa melakukan tambahan-tambahan interpretasi yang berhubungan mungkin dengan fenomena yang terjadi di masyarakat atau kejadian yang ada di masyarakat. Jadi ya udah, apa yang dikaji misalnya secara utuh ya jenis karya sastranya, ruang lingkupnya, sebab akibat yang terjadi di karya sastra itu sendiri, rasionalitasnya, lokasi kegiatan, cara ketujuan, fungsi, urutan, atribut. Jadi ya hanya terfokus apa yang ada di karya sastra itu sendiri. Ya sedangkan yang lebih mendalam yakni menggunakan teknik analisis isi atau analisis isi merupakan suatu analisis mendalam terhadap pesan-pesan yang terkandung menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Ini tadi yang saya singgung, kuantitatif. Jadi kalau yang lebih mendalam, peneliti menghubungkan, mengkoneksikan isi dengan makna-makna yang terkandung dan dihubungkan juga dengan mungkin kejadian masyarakat. Selanjutnya ada langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk analisis isi menurut Hadari Nawawi ini adalah dan meneliti teks yang akan diteliti. Yang kedua, menyusun item-item yang spesifik tentang isi dan bahasa yang akan diteliti sebagai alat pengumpul. Yang ketiga, melakukan penelitian. Terakhir adalah membuat sebuah analisis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Dr. Ari. Kami persilakan. Lanjut, langsung. Terima kasih Pak Dr. Hatayarit atas pemaparan materinya terkait dengan teknik pengumpulan data dan analisis datanya. Kemudian berikutnya adalah contoh-contoh penelitian hermeneutika yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ari Kiswanto Kennedy. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Ismu. Teman-teman izinkan saya
menyampaikan beberapa contoh dari penelitian hermeneutika ini. Ini contoh yang saya lacak di lumbung perpustakaan UNY, sengaja saya ambil di lumbung karena ini kan berkaitan dengan sudut pandang UNY dalam proses hermeneutika gitu. Ada beberapa contoh penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman kita sebelumnya, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Ibu Anggraheni yang dengan judul penelitiannya adalah Tari Mitoni dalam Upacara Mitoni Kinanti Sekar Haina, sebuah kajian hermeneutik. Ternyata setelah dibaca-baca, tesisnya ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan keberadaan makna tari mitoni dalam prosesi Mitoni Kinanti Sekar Haina. Jadi ini sebuah tari tradisional ya. Jadi Mbak Anggraheni ini mencoba memahami makna-makna apa saja yang terdapat pada tari mitoni ini. Di sini beliau mengambil metode penelitian itu dengan sudut pandang hermeneutika Hans-Gerd Gadamer. Jadi setelah saya baca beberapa penelitian seperti tokoh-tokoh yang disampaikan sebelumnya itu, si peneliti mencoba mengambil sisi pandang dari tokoh tersebut. Di hermeneutik ini antar tokoh itu memiliki ciri khas masing-masing dan caranya masing-masing gitu. Itu dari hasil penelitiannya, kita juga bisa melihat teman-teman sumber datanya itu ada dua ya, karena ada penelitian kualitatif, data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya, teknik observasi, dokumentasi, wawancara dan triangulasi. Kemudian untuk menemukan keabsahan data dari kesimpulannya itu melalui pengujian credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Hasil dari penelitian ini ternyata Mbak Anggra ini menemukan bahwa tradisi mitoni yang terdapat di daerah Yogyakarta mengacu pada Pranata Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dengan tata upacara mios dalem, doa, ngabektan, santun, silaman cangkir, merantun toya, natal tengah, seraman, mulono, meca, papor dan sebagainya. Jadi di sini dari penelitian Mbak Anggraheni ini dia bisa mengungkap apa makna tari mitoni ini. Yang pertama. Nanti untuk filenya juga saya sudah download teman-teman kalau berkenan untuk ini nanti mempelajari lebih dalam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sulastri Resta Sulastri yang mengkaji tentang kajian lagu berita kepada kawan karya Ebit GAD ditinjau dari perspektif hermeneutik gitu. Jadi tujuan penelitian yang dilaksanakan oleh Sulastri ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk struktur lagu dan struktur syair serta mengungkap makna denotatif dan konnotatif lagu berita kepada kawan melalui perspektif hermeneutik Paul Ricoeur. Nah, ini lagi. Jadi si Sulastri ini, peneliti Sulastri ini mengambil sudut pandang Paul Ricoeur gitu. Kemudian penelitian ini juga penelitian kualitatif, kita bisa lihat di sini pengumpulan datanya melalui teknik wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan gitu. Ini yang pentingnya. Dan hasil penelitiannya juga dia mengungkap bagaimana sih makna denotatif atau konnotatif kepada lagu berita kepada kawan ini teman-teman. Selanjutnya saya juga menemukan penelitian Destiani dengan judul penelitian kajian hermeneutik sistem ide saha sistem sosial wonten, saya nggak bisa bahasa Jawa nih, wonten ing mohon maaf nih kalau ada salah pelafalan istilah-istilah kultur Jawa novel pengakuan Pariam Anggitanipun Yunus Suryadi AG. Nah, kita bisa di Wong Jawa ini. Intinya juga sama teman-teman, kalau Mbak Listiani ini mengkaji sudut pandang hermeneutik dari Paul Ricoeur gitu. Jadi masing-masingnya itu memiliki sudut pandang gitu. Dan metode pengumpulan datanya juga sama ya, seperti yang disampaikan sebelum-sebelumnya. Kalau saya bacakan, saya belepotan nanti karena rata-rata bahasa Jawa hasil penelitiannya. Mungkin ini bisa kita kaji lagi bersama. Kemudian ini lagi dari sudut pandang berbeda juga, penelitian yang dilaksanakan oleh Wigati, interpretasi konsep gramatikal dan psikologis puisi Andi Freude karya Johann Christoph Friedrich von Schiller.
Jadi ini teman-teman yang dilakukan oleh Mbak Wigati ini, beliau mengambil sudut pandang dari Schleiermacher ya. Di sini juga beliau bertujuan untuk menganalisis konsep gramatikal karena konsep psikologis yang terdapat dalam puisi Ande Freude. Ini kalau anak sastra tahu nih puisi ini gitu. Selanjutnya ini juga sama ya. Jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, hermeneutik ini sudut pandangnya itu berbeda-beda tergantung tokoh mana atau pandangan mana yang dilaksanakan oleh si peneliti gitu. Mungkin itu saja dari saya, Pak Prof. Ismu. Terima kasih. Terima kasih kepada Profesor Dr. Ari Kiswanto Kennedy atas pemaparannya terkait dengan contoh-contoh penelitian hermeneutika seperti itu. Alhamdulillah pemaparan terkait dengan penelitian ini sudah dijabarkan mulai dari makna dari penelitian ini, kemudian prosedurnya bagaimana, tokoh-tokohnya siapa saja, metode, teknik pengumpulan data, analisis, dan contoh-contohnya sudah dipaparkan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya lebih dalam terkait dengan ini, kami persilahkan. Pak Agung sudah mengangkat tangan, silakan Pak Agung. Terima kasih Dr. Ismu Sukamto. Terima kasih diberikan waktunya kepada Bapak dan Ibu dokter di depan saya sebagai penyaji. Saya ingin bertanya, sebenarnya bukan bertanya, tapi saya menginginkan penguatan dari Bapak dan Ibu. Di kampus saya itu ada PBSI, Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Dosennya itu melakukan penelitian hermeneutika ini ya. Dan saya ini punya sudut pandang yang sempit kala itu. Saya membuka apa sih ini penelitian apa sih? Masa ini novel aja ini enak banget ya? Lagu. Isinya sempit sekali pemikiran saya seolah kayak kebermanfaatnya apa? Nah, kebermanfaatannya apa? Karena sudut pandang saya sampai dengan hari yang saya minta diluruskan adalah ini penelitian kok nggak menyelesaikan sebuah masalah. Sebuah penelitian itu setahu saya berawal dari sebuah masalah. Gitu. Ini tidak menyelesaikan masalah dan di sini si peneliti ini bagi saya saat itu ini kok seperti penikmat saja, seperti konsumen. Tidak, kenapa sih dia tidak membuat karyanya tapi hanya menikmati karyanya. Nah, itu saya juga ada bentuk kritik itu ya, gitu di dalam penelitian ini sehingga nanti mungkin saya akan dicerahkan sama teman-teman kebermanfaatannya itu secara luas apa. Kenapa tidak langsung tanya kepada melakukan penelitian dengan teknik wawancara tadi yang mendalam dengan penciptanya. Langsung gamblang jelas daripada interpretasinya nanti persepsinya peneliti itu punya persepsi sendiri yang mungkin beda. Itu akan bagaimana selanjutnya yang ingin saya tanya, apa kriteria buku atau teks yang layak untuk diteliti dalam penelitian ini? Ataukah semua tulisan, semua buku itu layak untuk diteliti? Nah, itu pertanyaan saya. Jika semuanya layak, jika semuanya boleh, karena kita tidak apakah akan membedakan ini ada kriteria, itu yang mungkin saya tanyakan. Tapi jika semuanya boleh, bagaimana jika kualitas tulisan novel buku itu jelek? Apakah ya bagaimana gitu? Kita kan nggak tahu di dalam sebuah buku tuh. Misalnya sekelas buku yang saya tulis itu pasti nilainya apa ya, tidak seperti Khairil Anwar ya gitu kan. Nah, itu juga jadi kritik menggelitik di hati saya. Selanjutnya yang terakhir adalah ini nanti walaupun pertanyaannya banyak tapi dijawab satu jawaban bisa kok. Apa bedanya ini dengan review? Nah, review juga mencari nilai yang terkandung, isi, apa yang dimau dalam penulis review gitu yang kita tahu ya. Walaupun nanti kalau dijawab, oh ini penelitian yang punya metode dan lainnya. Tapi saya secara ini, kenapa nggak review saja sih? Kenapa hal ini mau dipersulit menjadi sebuah penelitian yang tidak mau memecahkan suatu masalah? Gitu. Ini kan kita hanya jadi penikmat. Ini kalau saya lihat persepsi saya yang salah ini seperti penelitian netizen. Kita hanya berkomentar terhadap karya orang lain. Nah, itu jadi hal yang menggelitik bagi saya. Mungkin saya akan dicerahkan dengan sudut pandang yang lain sehingga saya akan terbuka sudut pandangnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung.
atas penyampaian pertanyaannya. Kemudian teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan? Oh, ini ada di chat ya. Di chat ada dari Ibu Dr. Priska. Izin bertanya, bolehkah tolong jabarkan dengan rinci teknik analisis hermeneutik? Pak Agung tadi juga menanyakan itu. Oke, yang kedua. Oh, ini sudah dirangkum oleh Pak Ari. Oke, satu lagi untuk termin pertama. Silakan Bapak Ibu. Oh, langsung dijawab. Oke, silakan pada kelompok untuk menjawab. Banyak sekali ya. Jadi berawal dari sejarahnya hermeneutika itu kan digunakan untuk memaknai simbol, ya. Simbol yang itu dari dewa. Jadi kan kalau simbol itu kan tanpa tulisan kata, ya. Kalaupun mungkin huruf ya paling banyak gitu. Misalnya H gitu. H itu simbol H ternyata Hatta gitu kan. Bisa kayak gitu. Jadi berawal dari sebuah simbol waktu itu adalah yang dimana itu dikeluarkan oleh dewa. Gitu. Ya kalau misalnya kita lihat sekarang mungkin Yunani seperti Alpha, Beta, Gamma, kemudian simbol dari Mesir dan sebagainya. Berawal dari situ. Kemudian di era pertengahan itu ke Bimbel, ke bahasanya Injil, Bible. Sorry kok Bimbel, sorry, Bimbel. Bible, ya sebenarnya saya juga punya Bible itu dan sempat baca gitu kan. Ternyata memang bahasa gitu. Saya punya, terus tak baca, oh susah banget ya ternyata ya. Kalau Al-Quran itu kan mudah gitu kan. Terjemahan Bible itu susah. Itu yang pertengahan gitu. Kemudian era berganti, kemajuan, kemudian berkembang ke karya sastra tadi. Ya, karya sastra. Jadi kalau kita mengenal sejarah yang memang ini sangat penting tadi, bahwa ini untuk menginterpretasikan sebuah simbol, kemudian berkembang menjadi sebuah tulisan yang dimaknai. Itu sejarahnya ya. Nah, tergantung kita apakah itu jadi bermanfaat atau tidak tadi ya. Kalau mungkin simbol pasti sangat bermanfaat ya, kita merasakan karena ada bahasa di situ. Kemudian di ranah Bible ya, juga bermanfaat mungkin menurut agama Kristiani. Nah, sekarang masalahnya di era modern ini kan sebuah tulisan kan yang mungkin saja saya bisa dan ternyata aku bisa saja. Nah di sini disinggung apa bedanya dengan review gitu. Kalau saya lihat di review itu kan tidak ada langkah-langkah yang baku ya. Benar nggak ya? Baca, kemudian menginterpretasikan, berikan rekomendasi dan sebagainya. Tetapi di hermeneutika ini karena sejarahnya berawal dari interpretasi sebuah simbol, maka ada bakunya, ada ranahnya. Gitu. Makanya di dalam analisis diharapkan tidak hanya analisis domain, tidak hanya berupa latar belakang, kejadian, siapa yang nulis, tapi lanjut ke analisis isi konten dihubungkan dengan realita di masyarakat. Nah, ini yang mungkin berbeda. Apakah itu bermanfaat? Ya sudut pandang kita kembali ke sudut pandang yang lain gitu. Kita sendiri. Misal saya pernah, karena saya dulu sering baca novelnya Khalil Gibran, terus saya nggak tahu, nggak paham belas waktu SMA. Kemudian di SMA, ternyata ketika ada teman yang menyampaikan, oh kayak gini loh, kayak gini, sehingga jadi tahu. Jadi ya sadar interpretasi itu bermanfaat dalam hal ini gitu, karena membantu saya untuk memahami apa yang saya baca. Makanya di dalam dalam analisis tadi disinggung bahwa interpretasi dari teks ini tujuannya mempermudah dalam memaknai. Bagi siapa? Bagi pembaca. Nah, pertanyaan saya kembalikan ke Pak Agung. Pak Agung pembaca tidak gitu dalam sastra ini gitu. Itu kan. Saya kembalikan ke Pak Agung. Ketika katalah Pak Agung baca, ya mungkin jadi bermanfaat. Tetapi ketika Pak Agung ternyata membaca karya sastra tidak tertarik,
ya, kemudian untuk memahami isi dari sebuah dan pemaknaan dari sebuah kitab Injil, dan itu luar biasa pada waktu itu, pada era itu, sehingga ya yang era modern adalah untuk karya sastra yang itu mungkin. Terima kasih. Sepertinya Pak Dr. Ari mau menambahkan. Silakan Pak Ari. Terima kasih Pak Prof. Izin Pak Agung memberikan penguatan. Tapi kalau nggak kuat ya kita kuat bareng-bareng ya Pak ya. Iya, karena kemarin hermeneutik ini benar-benar kajiannya baru bagi kami, bahkan kami kelompok pun sampai memesan buku pre-order dulu untuk memahami kajian ini. Iya, untuk memberikan yang terbaik kepada teman-teman. Tapi kalaupun itu tidak baik ya kita harus maklum. Saya memakai prinsip Useptri, yang penting laksanakan. Oke, teman-teman, Pak Agung izin. Jadi sebenarnya kalau kita membaca beberapa sumber referensi, jadi hermeneutik ini Pak Agung, intinya adalah kita memahami makna-makna yang ada di dalam sebuah teks atau sebuah karya gitu. Nah, di situ ada sedikit yang menggelitik saya. Kenapa harus dicari makna? Terkadang si penulis itu pun sendiri tidak memahami makna apa yang dia tulis. Iya. Iya, ada yang seperti itu. Istilahnya itu kan kita kadang-kadang kita sebagai penulis itu kan keterbatasan kosakata, keterbatasan hubungan antara kosakata ini, makna yang lebih tepatnya itu apa gitu. Jadi gunanya untuk mengkaji hermeneutik ini adalah agar kita memiliki makna yang sama. Contohnya tadi seperti tari mitoni. Mungkin bagi kita orang non Jawa, suku Jawa, tari mitoni itu khusus Yogyakarta begini ya. Kalau orang awam memahami tari mitoni, itu kan nggak tahu kita apa maknanya, gerakannya seperti apa gitu. Sedangkan bagi orang yang paham tari mitoni, mungkin ketika si penari itu melakukan lengkung tangan seperti ini, artinya akan berbeda. Kemudian tadi seperti yang disajikan, kalau kita arahkan kepada teks yang disajikan dalam PPT tadi, ada kalimat mungkin seperti ini. Seorang penari itu mengudara. Makna udara itu mungkin seperti apa? Mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda. Maka salah satu tujuan penelitian hermeneutik itu adalah menyamakan apa makna arti dari mengudara itu gitu. Itu dikaji dari berbagai sudut pandang. Makanya nanti penelitian hermeneutik ini merupakan penelitian kualitatif. Ada triangulasi salah satu teknik analisis datanya. Kita cari berapa cara, misalnya melalui wawancara, mendalam, atau dengan berbagai tokoh. Apa sih makna mengudara itu gitu. Kemudian, apa sih perbedaan hermeneutik dengan review tadi, Pak? Kalau hermeneutik itu lebih mengkaji satu persatu kata, frase gitu kan. Sedangkan review itu mencari apa sih ide pokok atau apa yang ingin disampaikan si peneliti dalam wacana yang tersaji secara lengkap itu. Kemudian, apakah wacana apa saja yang bisa diteliti gitu dalam hermeneutik? Sebenarnya apapun yang teks yang tersedia bisa kita teliti, tergantung bagaimana cara kita melihat keberdampakan dari wacana tersebut gitu. Contohnya tadi seperti wacana-wacana yang teks-teks yang kajiannya luar biasa seperti Khalil Gibran tadi, itu kan banyak pembaca yang berminat membaca wacana tersebut gitu. Dengan adanya hermeneutik itu mungkin orang bisa memahami makna yang disampaikan gitu. Mungkin itu seperti itu Pak Ismu, Pak Agung. Siap, terima kasih. Gimana Pak Agung? Terima kasih penyaji. Sepertinya mau jawabannya, namun saya ingin merespon sedikit. Yang banyak ya. Banyak. Dikit aja Pak. Oh dikit aja. Pak Ismu. Iya. Boleh Pak, boleh. Saya agak terkesima dan ini menarik yang dicerahkan oleh Pak Ari Kennedy. Bahkan si penulis atau pengarang, pencipta karya itu tidak tahu makna yang dia tulis. Nah, ini saya ingin lebih mendalam sedikit. Jadi bagaimana penelitian ini subjeknya itu siapa? Apa penikmat karya itu? Atau si penciptanya itu masuk ke dalam itu? Itu yang ingin saya tanyakan. Yang kedua,
Kalau subjeknya itu orang lain, penikmat atau si pembaca, terus dilakukan FGD yang tadi dengan wawancara mendalam, terus nanti hasilnya ditriangulasikan, bagaimana jika karya ini ternyata beda dengan persepsi penulisnya? Contohnya begini. Ada lagunya Leto Ruang Minggu. Semua orang tahunya bahwa itu lagu tentang cinta yang rindu dengan seorang. Ternyata itu lagu tentang agama. Bagaimana kita dengan Tuhan. Setelah penciptanya Nuleto itu mengatakan, ada lagu Krispati, aku harus jujur. Itu seorang, semuanya interpretasinya ini kejujuran hati meninggalkan wanita karena tidak sesuai. Ternyata itu lagu homo, seksual. Itu kan yang kita baru tahu, tapi ketika penciptanya nggak ngomong, interpretasinya udah dengan begitu lah. Ini kan ada miss ternyata setelah ini. Nah, gimana dengan kasus-kasus seperti ini? Tadi penyaji sudah sampaikan yang laki-laki, ternyata saya belum puas. Saya pengen yang menyajikan adalah perempuan. Dengan siapa? Terima kasih. Aduh. Setelah Ini kayaknya serangan langsung. Oke, Ya. terima kasih Pak Agung. Silakan Bu Cut. Boleh juga lah, kalau sudah ditantang boleh. Jadi tadi ada juga pernyataan dari Dr. Agung ya, yang menyatakan bahwa kenapa harus menafsirkan milik orang lain ya? Kenapa nggak nulis sendiri aja, ya kan? Mungkin kalau Pak Agung sering melihat kenapa jadi komentator bola, kenapa nggak main bola aja? Atau kenapa jadi kritikus, kenapa nggak membuat kebijakan aja? Jadi dari kritikan kemudian dari tafsiran itu kadang-kadang membuka wacana baru atau hal baru yang nantinya orang lain itu ada kebaharuan. Misalnya ada satu puisi yang ditafsirkan oleh seseorang yang nantinya itu membuat saya juga saya kayaknya ingin buat puisi yang lebih bagus daripada itu. Nah, artinya ada kebermanfaatan juga di situ selain dari penelitian ini memberikan tafsiran makna dari tafsiran yang ditulis yang tersirat dari apa yang ditulis gitu ya. Jadi kalau misalnya saya juga sebenarnya di awal-awal berpendapat juga hal yang sama. Kenapa harus meneliti atau menafsirkan apa yang ditulis oleh orang lain, misalnya seperti novel dan sebagainya. Nah, seperti yang Pak Agung sampaikan tadi, bahwa ada lagu yang sebelumnya kita tidak tahu makna dari lagu tersebut. Nah, setelah yang penulisnya itu menyampaikan, itu baru kita tahu. Artinya itu kan perlu penafsiran ya, perlu penafsiran. Hanya saja ketika orangnya masih ada, ya kebetulan ini manusia. Kalau ini kan dalam ilmu ini dulu kan asalnya dari dewa tadinya ya kan. Kebetulan orangnya ada, kemudian kita bisa tanya jawab, itu mungkin bisa langsung dapat ke kita. Tapi kalau tafsirannya orang yang sudah tidak ada, tulisannya mungkin dalam bentuk bukan dalam bentuk tulisan yang utuh, itu tentu harus ada ilmu untuk mendalaminya, baik dalam kebahasaannya mungkin, kemudian dari segi tulisannya dan sebagainya, ada tokoh yang memahami bentuk dan tulisannya, kemudian kita jadikanlah jadi bahan diskusi. Artinya kita tahunya dari tulisan, sedangkan ini tahunya dari makna, ini secara bahasa dan sebagainya. Kemudian didiskusikan, nah tahulah makna yang sebenarnya. Jadi kalau kita baca langsung dari tulisan yang dituliskan oleh orang yang sudah tidak ada, kemudian ditulis dalam bentuk simbol, itu kita tidak paham. Sebelum kita mungkin melakukan diskusi dengan orang-orang yang paham dengan bahasa tersebut. Contoh Pak Ari aja tadi baca bahasa Jawa susah, ya Pak. Tapi ketika ada orang Jawa kemudian menjelaskan kepada Pak Ari, tentu itu perlu ilmu. Nggak mungkin Pak Ari langsung menerjemahkan sendiri. Sama dengan halnya Al-Quran ya Pak ya. Tidak sama antara arti dan tafsir. Ya, kita membaca arti, memahami seolah-olah kita memahami, tapi secara tafsir itu kita tidak sebenarnya dangkal ilmunya. Oleh karena itu mengartikan dengan menafsirkan itu berbeda, apalagi mereview tadi.
Ya, ini gara-gara setiap minggu mereview. Terima kasih sudah ditantang, sudah saya jawab. Terima kasih Ibu Dr. Cut, luar biasa jawabannya. Kemudian ada tambahan lagi, dan jangan lupa ada pertanyaan sepertinya yang belum terjawab seperti kriteria buku apa yang menjadi standar penelitian ini dan teknik analisis data yang lebih spesifik seperti itu. Silakan. Terima kasih. Saya memberikan penguatan sedikit terhadap apa tadi yang dipertanyakan oleh Mas Agung, dan sudah secara jelas juga sudah disampaikan, dijawab oleh Bucut secara pandangan kami, mewakili kami. Tadi kan Mas Agung juga mempertanyakan mengapa kok tidak pengarangnya sendiri, kita langsung tanya pengarangnya kan gitu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa tokoh-tokoh tadi, bahwa hermeneutik itu sendiri kan mempunyai beberapa tokoh. Tadi saya sampaikan di terakhir tadi ada karya dari memaknai simbol dari Jagusa seperti itu, memakai tokoh Paul Ricoeur. Itu kan berbeda juga ketika nanti melakukan penelitian menggunakan tokoh yang berbeda. Karena setiap tokoh di sini juga memiliki pandangan yang berbeda. Salah satunya juga dalam Paul Ricoeur di sini, Schleiermacher di sini, ya tadi kan juga saya jelaskan ada 3 tahap interpretasi, ada tahap ilmiah, ada tahap interpretasi mekanis. Nah, salah satunya tahap interpretasi mekanis itu kan melihat dari lingkungan sekitar. Ada tahap juga tahap ilmiah, ada tahapan juga yang ketiga adalah tahap tentang imajinasi. Itu juga berbeda juga dengan tokoh yang lain juga. Terus Paul Ricoeur tadi yang lebih condong ke makna sastra. Kalau Schleiermacher lebih condong ke kitab membahas tentang kitab-kitab suci seperti itu. Tadi juga disampaikan bahwa kita kan nggak mungkin tanya pengarangnya, masa kitab suci tanya pengarangnya siapa, kan seperti itu. Jadi penafsiran atau menginterpretasikan makna itu biar dapat memaknai secara luas dari berbagai perspektif, itu juga salah satunya memakai tokoh-tokoh yang ada dalam hermeneutika itu sendiri. Jadi kalau ditanya mengapa kok tidak langsung tanya pengarangnya siapa, lihat dulu apa yang akan diteliti dulu. Kalau kayak sastra, oke. Tapi kalau ada beberapa kajian yang mendalami tentang penafsiran kitab suci, kan nggak mungkin kita menelaah siapa yang mengarang. Padahal kitab suci kita yakini dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. itu itu pandangan saya seperti itu. Jadi ketika hermeneutik itu pastinya ada teoris tokohnya siapa ketika mau meneliti tentang hermeneutik itu sendiri. Jadi ada beberapa tokoh yang berbeda memandang tentang penelitian hermeneutik itu sendiri, seperti itu. Oh ya sudah. Nanti kalau di kos saja nanti tanya saya langsung, Mas. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti secara adat aja ya. Kita berikan waktu untuk yang lainnya. Iya, silakan. Disimpan dulu, kalau masih ada waktu insya Allah bisa disampaikan. Kemudian mungkin ada pertanyaan yang lain sebelum saya buka termin kedua. Ya. Oke, siap. Oke, kembali lagi ke laptop. Oh iya udah. Nanti kalau ada waktu kita akomodir lagi ya. Siap. Baik. Mungkin bisa dipersilakan. Kalau saya kayak misalnya fenomenologi itu kan mau mengungkap apa itu kelihatan signifikansinya. Kalau ini
mau buka sebuah novel itu signifikansinya tuh nggak terasa gitu loh. Itu yang menjadi tanda tanya gitu. Jadi untuk apa hermeneutika ini? Mungkin kayak gitu sih kalau saya melihat. Karena belum iya, sampai ditangkap. Nah itu. Oke. Itu juga S1 terus masa nanti kan fokusnya nanti di singgung bahwa ini ke sastra novel sebelumnya ya nanti memang sulit soalnya Prof Dr. Pak mau di pendidikan ada juga tapi sampai sekarang itu belum penelitian yang fokus ke pendidikan di luar pendidikan. Semuanya penelitian yang dilakukan sekarang itu lebih ranah ke roda novel, sastra dan sebagainya. Ya, sudah saya ini masih belum menemani itu. Ya itu sih maaf mas, soalnya berbau neolib gitu kan. Kalau R&D itu kan menghasilkan produk gitu kan. Misalnya di Indonesia kan handphone dikuasai Samsung kan. Lalu Samsung kan dari Korea Selatan. Lalu pemain-pemain Cina kan melakukan R&D. Bagaimana kita menguasai pasar handphone di Indonesia kan? Lalu dilakukanlah penelitian R&D kan, dicarilah kelemahan dari Samsung itu kan. Dan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga lah Xiaomi Realme itu kan juga menjadi kompetitor. Nah, kalau riset itu kan kelihatan tuh, ya memang berbau market gitu kan. Nah, kalau hermeneutika kan untuk apa gitu loh, ujungnya itu yang saya sih menangkapnya seperti itu. Itu sih. Tapi kalau masalah tadi kan sepakat semua ya. Ya itu sih ya. Bahwa kita dirasakan dari masih ada dan itu juga sudah ada apalagi yang kuat selain bis ada. Oke, saya ambil alih ya. Ini perbincangan nanti nggak selesai karena pemateri juga belum mendalami. Jadi nanti kita serahkan ke Pak Tohani untuk pertanyaan ini. Kita serahkan, kita berikan waktu untuk penanya yang berikutnya, termin kedua. Iya, saya sepertinya cukup. Komentar, Pak. Ya, Pak Pauwi. Pak Boyan. Belum ditafsir. Bertanya apa Pak? Baik Bapak Ibu semuanya, para dokter yang saya hormati. Pada prinsipnya kita sepakat dari sejarah hermeneutik ya, kita memahami lahirnya dari bangsa Yunani, ya kan? Kemudian tradisi ini berlanjut pada kehidupan orang-orang Nasrani untuk menafsirkan Alkitabnya, dan terus berlanjut sampai kehidupan lahirnya Islam yang Allah memberikan wahyu lah, maksudnya termasuk Alkitab juga kan wahyu Allah, yang itu disebut bahwa dalam kajian hermeneutik itu kan ada 3 unsur tadi ya, ada teks ya, kemudian ada simbol atau teks atau konteks lah. Nah, dalam pengertian ini sebetulnya praktek-praktek dari hermeneutik itu juga sebetulnya dilakukan dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Jadi meskipun ini adalah tradisi Barat atau tradisi, tapi prakteknya dilaksanakan. Meskipun dalam beberapa hal ada bagian yang perlu diperjelas, bagian yang diperjelas itu yang dipakai adalah metode ilmiahnya sebetulnya dalam menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Tapi dalam ini yang perlu saya sampaikan, kalau tafsir sudah selesai, hadis sudah selesai, itu sebetulnya bagi kita semua itu karena ada mungkin memahami bahwa seorang pentafsir itu harus memiliki syarat-syarat yang sangat kuat ya, sangat berat lah. Dia harus memahami seluruh ilmu alat yang harus digunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Tetapi dalam dekade abad terakhir ini kan ternyata masih bisa berkembang, termasuk yang sekarang itu ada kiai yang kita sebut Gus Baha. Ya, sebelumnya ada Quraisy Shihab, Bapak Profesor Quraisy Shihab itu kan artinya dari
proses metode-metode hermeneutik yang dilakukan dulu dalam menafsirkan Al-Quran hanya sekadar dari teks yang sudah teks Al-Quran itu kan wahyu ya, yang diartikan atau ditafsirkan melalui proses, mungkin ada tafsir yang namanya tafsir bil maksur. Artinya Al-Quran itu semasa Nabi itu bisa dipahami. Ketika ada sesuatu yang tidak paham, langsung ditanyakan pada Rasulullah, pada Nabi. Itu kan berarti konsepnya tidak ada hermeneutik secara, karena langsung kalau pengen lah. Tetapi sesudah Nabi wafat, maka banyak kalangan-kalangan termasuk para sahabat yang kemudian mendapatkan ayat-ayat itu yang belum bisa dipahami dan belum sempat terselesaikan pada masa Nabi. Lah sebetulnya yang dipahami seluruh sahabat itu sebenarnya Al-Quran itu ya solih likuli zaman wa makan. Artinya benar dalam setiap zaman dan tempat. Jadi nanti sampai akhir zaman pun masih relevan Al-Quran. Lah termasuk dalam perkembangan itu kan tidak hanya ada metode tafsir bil ro'i, ada tafsir bil maksur. Maksudnya tafsir-tafsir Al-Quran memaknai teks-teks Al-Quran itu dengan riwayat, dengan ya bahasanya untuk mengetahui satu kalimat teks-teks secara urut dari Al-Fatihah sampai Anas itu ditafsirkan secara urut sesuai dengan riwayat Nabi. Kalau dalam sejarahnya riwayat Nabi untuk memaknai kalimat-kalimat ini itu sesuai dengan apa yang disebut dalam hermeneutik, itu dilakukan dalam ilmu Al-Quran. Jadi para pentafsir, para ahli ulumul Quran itu kemudian menggunakan metode-metode hermeneutik di barat itu, sehingga ada muncul yang namanya ilmu al-asbabun nuzul. Pernah dengar nggak asbabun nuzul? Asbabun nuzul itu berarti kan teks itu lahirnya kapan, disampaikan konteksnya itu kan seperti apa, asbabun nuzul ya. Kalau hadis asbabun nurut ya. Termasuk dalam metode hermeneutik yang dilakukan, bagaimana membedakan ada ayat-ayat yang dulu diturunkan pada masa Makkiyah dan Madaniyah, itu dibagi, itu dalam proses dari hermeneutik itu. Makanya ada ayat Makkiyah, ada ayat Madaniyah yang turun. Kalau ayat Madaniyah cenderung nanti nidanya, biasanya nida itu maksudnya kalimat awal itu yang dipakai itu tidak lagi ya ayuhannas, tapi sudah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Nah itu perbedaannya kan, karena ya itu artinya ternyata metode-metode hermeneutik itu ya juga tidak ditolak, maksudnya diadopsi, digunakan dalam, ada yang namanya metode kan, ada tadi asbabun nuzul sudah ada, Makkiyah, Madaniyah. Kemudian dalam pentafsiran beberapa kalimat teks yang artinya kan hermeneutik itu untuk dalam pengertiannya kan banyak ya tadi ya, termasuk untuk mendapatkan makna dari teks yang mungkin bersinonim atau dimaknai yang berbeda dari penafsirnya. Ini ternyata terjadi. Maka dalam prakteknya umat Islam meskipun sama-sama sumber Al-Quran dan Al-Hadis ada perbedaan, itu sebetulnya adalah perbedaan hermeneutik ini dalam menafsirkan kata-kata. Saya bersentuhan dengan Bu Sud Marlini, ini wudunya saya batal kalau saya punya wudu kan. Bagi saya maksudnya yang menggunakan pemaknaan hermeneutiknya Imam Syafi'i, tapi mungkin ada yang enggak batal gitu. Ya, kalau sentuhannya dengan Mbak Cut karena ya tidak bersahabat. Ini kan sebetulnya kan dalam teks Al-Qur'annya aulamastum nisa, ya kan? Ya, jadi apabila kamu menyentuh perempuan, falam tajidu, dan kamu tidak tajidu menemukan air ya, fatayamamu, maka bertayamumlah, kan sebetulnya itu bagian kalimat yang menyeru bahwa kalau kamu menyentuh perempuan, kalau ternyata tidak menemukan air, itu ya
bertayamum, itu kan perintah untuk wudhu sebetulnya. Tapi lamastum ini dimaknai berbeda oleh beberapa pentafsir yang menggunakan konsep al-aslu kalimah bil hakikoh. Jadi kalimat itu ya sesuai dengan hakikatnya. Ini yang tidak setuju dengan ya sebetulnya ini yang dipakai Imam Syafi'i. Hakikatnya menyentuh itu pasti kan megang ya. Tetapi ada yang makna majazi yang tidak sepakat. Lamastum itu ternyata dimaknai bersetubuh. Dimaknai bersetubuh. Jadi yang dimaknai dalam ayat tadi itu adalah bersetubuh. Ini karena dasar apa? Dalam hadis, Nabi sebelum sholat itu diriwayatkan mencium istri-istrinya kan, dan tidak wudhu lagi. Berarti tidak batal kan? Itu yang menggunakan alasan mengapa aulamastum itu lamastum yang menyentuh itu diartikan bersetubuh. Jadi karena prakteknya Nabi pun ketika sudah menyentuh istri-istrinya yang mahram itu ya, yang memiliki hubungan mahram itu tidak perlu wudhu lagi. Dan juga ada hadis yang lain bahwa ketika Aisyah menyentuh kaki Rasulullah pada saat sholat, itu kemudian tidak wudhu juga, tapi meneruskan sholatnya, kan berarti tidak masalah. Itu sesuai dengan perbedaan penafsiran. Jadi ternyata metode hermeneutik ini juga dipakai termasuk dalam ya penafsiran yang sebetulnya lagi-lagi bahwa sebetulnya dari sebuah teks itu kan nanti akan didapat suatu manfaat ya, termasuk tadi maknanya kalau Ebit Q.A.D. dimaknai, meskipun Ebit Q.A.D. tidak menjelaskan secara langsung, tetapi pemakna yang penafsir atau yang peneliti hermeneutik itu nanti juga akan merasakan, mendalami, dan ya apa ya, kalau dalam konsep apresiasi itu ya tadi Mas, hermeneutik itu kan bagian dari mengapresiasi. Itu tidak hanya mengapresiasi, itu bisa berupa membaca kan berarti, dan bisa menyelami makna yang terkandung di dalamnya secara hakikat sesuai dengan pengalaman, dan juga di cross check lagi tadi dalam teknik penelitiannya ada wawancara juga gitu ya. Itu kan ternyata menjadi ketemu apa yang diharapkan ternyata dari Ebit Q.A.D. itu kalimat dalam syairnya ternyata terkandung makna-makna perintah atau yang condong coraknya sufistik ya, sufistik itu ya apa ya, mengarahkan kita semua untuk menghadirkan rasa cinta kepada Tuhan kayak itu. Nah itu mahabbah ya, mahabbah. Nah, itu jadi sebetulnya kalau ya pada prinsipnya apa ya, kemanfaatan itu nanti akan semakin dirasakan bagi orang-orang yang mendalami makna, khususnya bagian kalimat-kalimat yang tidak mudah dipahami oleh, karena dalam Al-Quran juga ada kalimat wala, bahasanya ada kan disebut ya, janganlah kamu tanganmu kamu belenggukan dan belenggu ya, atau kamu, nah itu ternyata maknanya kan jangan menjadi orang yang pelit, dan juga jangan menjadi orang yang boros lah bahasanya. Ya saya kira nanti manfaat atau dari kegiatan penelitian hermeneutik tentu banyaklah menurut saya. Tentunya yang pertama, memaknai dari sebuah teks itu kadang butuh konteks dan harus paham latar belakang, asbabun nuzul, dan semuanya itu yang kemudian dipahami dalam ilmu hermeneutik yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran barat yang muncul awalnya seperti itu. Saya kira itu, terima kasih. Maaf. Oke, terima kasih Pak Paulian, Dr. Paulian. Kemudian kelompok bagaimana? Ada pertanyaan sepertinya yang belum terjawab, silakan. Kemudian ya, kita sepakat misalnya secara teori, secara fungsi itu ya
sepakat semuanya. Banyak mudah dan juga pertanyaan dari Pak Ratu, kemudian Pak Sumarja itu kan berkeluar dari bukan apa signifikansi dari itu. Jadi itu yang mungkin silakan teman-teman nanti bisa memberikan di chat ya. Di chat ada ya. Supaya terwakili semua dan terpuaskan semua. Jadi Pak Prima mencoba untuk memuaskan Hermeneutik itu biasanya apa ya? Teks-teksnya perempuan itu hermeneutik semua, itu perlu ditafsirkan. Makna yang tersembunyi. Iya. Cuma tadi kan Iya, sering salah kan. dan itu kan Bisa ditafsirkan, Pak. kalau misalnya hermeneutik ditafsirkan berdasarkan simbolnya apa Al-Quran Barat. Jadi kalau Al-Quran dipakai hermeneutik dengan siapa? Misalnya Paul John itu Muslim atau bukan? Itu jadi dari sudut pandang Barat. Itu yang itu sih yang saya Iya, Iya. peneliti itu harus netral. Makanya wawancara itu. Kemudian hermeneutik kan dipakai juga ya siapa orang lain. Jadi pertanyaannya kita itu dari Nabi siapa? Dari konsep Nabi-nya itu jelas ditambah. Kalau kita ceritakan oleh sahabat-sahabat sudah termasuk di sebagai orang yang pahit di dalam itu kan. Mengapa kita ngambil sudut pandang orang Barat yang melihat sesuai apa dari sudut pandang mereka? Mungkin ada batasan. Jadi kalau saya mendengarkan itu, kalau bidang-bidang sastra ya silakan. Tapi kalau bagian kita itu silakan yang penganutnya itu, karena udah ada nabinya. Udah nabinya kok udah nggak jadi. ini mas-masnya mengkritisi kita atau dari Sudah tadi Metodologinya apa, ini kan metode yang dipakai. Masa bukan hasil pemikirannya, bukan hasil tafsirannya. yang metodologi itu kan bicara metodologi bicara cara kan. Sudah ada cara yang sudah terbukti lah sahih dari yang pemahaman dari sahabat sampai ke Imam. Iya. Sudah ada. Kita pakai metodologi orang baik. Karya sastra juga. Iya. Ini metode. Silakan teman-teman. Ini kan sejarahnya kan betul sebelum Islam ya Pak. Ya kan Jauh. Ya, Alkitab itu. Bukan tapi jauh lagi. Dia tahu. Yang orang Ada Ya, mungkin Pak Zaki sepertinya dari tadi. Silakan Pak Zaki. Betul yang disampaikan oleh Nabi, yang mereka sudah metode, istilah nama, hal itu metode hermeneutik itu sudah dilakukan oleh para mufasir Islam pada zaman pasca Nabi wafat. Sudah dilakukan, tapi mereka tidak menyebut ini metode. Jadi kalau kita ingin mengkaji Al-Quran, ya kita sampaikan
metode ini yang kita kaji adalah menggunakan mungkin rujukan kan siapa ahli-ahli tafsir, ya kan? Ulama-ulama besar yang sekarang masih hidup atau yang sudah mendahului kita, itu kita gunakan. Kita nggak perlu sebut ini menggunakan orang barat, nggak perlu. Tapi metode yang digunakan diakui tidak diakui itu metode hermeneutik. Sekian, terima kasih. Ya, luar biasa. Dan Pak Zaki ingin memperkuat, Pak. Diterima atau tidak diterima penelitian tersebut itu terserah dari si pembaca gitu. Yang penting metodenya itu dilaksanakan berdasarkan kajian hermeneutik. Saya suka dengan Bapak, Pak. Oke. Ya. Pak Prima ada masukan? Oke, terima kasih rekan-rekan. Tadi sudah banyak mencerahkan dari hasil apa yang ditanyakan tadi oleh teman-teman. Yang saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Erviani Humaira, bertanya tentang 3 prosedur penelitian hermeneutika. Tadi saya sedikit menjelaskan tentang 3 prosedur penelitian hermeneutika. Itu bagaimana? Apakah langkah-langkah ketiganya itu ada perbedaan yang mendasar seperti itu? Nah, sedikit menjelaskan dari ketiga prosedur tadi, kalau mengenai langkah-langkah itu secara umum itu hampir sama, karena yang pertama adalah tentang permasalahan yang ada itu seperti apa. Yang membedakan hanya pada kajiannya seperti itu, karena setiap penelitian tadi kajiannya itu berbeda, tapi secara prosedurnya secara umum itu hampir sama, hanya kajian yang dikaji itu berbeda. Salah satu contoh permasalahan dari penelitian hermeneutika paradigma objektif. Kajian yang dikaji itu apa? Seperti apa? Yang pertama adalah langkah-langkahnya, contoh permasalahan yang ada seperti apa. Lalu diinterpretasikan pemaknanya seperti apa, seperti itu. Tadi saya juga mencontohkan tentang hermeneutika paradigma kritis. Salah satunya tentang karya sastra. Jadi di sini menekankan pada kajiannya yang berbeda. Kalau mengenai langkah-langkah itu sesuai dengan bidang kajian yang akan diteliti. Seperti itu menurut saya Ibu Erviani. Bagaimana, mungkin ada yang ditanyakan lagi Ibu Erviani? Sudah Pak, terima kasih. Erviani. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Isa. Oke, terima kasih. Oh iya, punya Bu Friska, sebetulnya terlewat. Ini yang lebih harapannya ada spesifikasi. Mohon sewu Pak Bu Friska, mungkin bisa diulang pertanyaannya. Di chat ada. Atau Bu Friska mau menyampaikan secara langsung? Halo Bu Friska. Lagi masak. Oh, lagi. Atau saya bantu membacakan? Nunggu. Ini Bu Friska lagi menghilang. Iya. Iya, apanya? Teknik analisis hermeneutik. Mungkin yang lebih spesifik dari yang tadi disampaikan. Oke. Jadi kalau teknik analisis tadi kan memang dibagi secara umum itu kan ada 2, yakni secara domain. Domain itu adalah secara utuh dari karya sastra itu sendiri gitu. Sedangkan yang kedua itu lebih mendalam, lebih ke yakni analisis isi, menghubungkan antara yang terkandung dalam sastra dengan kehidupan lingkungan, kemudian menghubungkan dengan fenomena yang ada. Jadi kenapa hanya bagi 2? Kalau di buku-buku memang ada banyak ya, tapi secara umumnya memang ada 2. Hanya secara karya sastra itu sendiri yang tadi saya jelaskan itu ada beberapa, misalkan saja
yang ingin dikaji adalah jenisnya, jenis karya sastranya, kemudian ruang lingkupnya, sebab akibat, rasional, lokasi kegiatan, dan itu semuanya melekat pada karya sastra itu sendiri. Itu yang domain. Sedangkan yang isi itu memang menghubungkan makna yang terkandung dalam karya sastra itu terhadap makna-makna yang lain. Contohnya misalnya dihubungkan dengan pola-pola kehidupan di masyarakat. Seperti itu. Gimana Bu Priska? Terpuaskan? Pak Zaki. Semoga Pak Zaki mau memuaskan. Oh ya. Pak Zaki. Bapak lebar aja. Terima kasih Pak Dr. Kata telah menjawab pertanyaan dari Bu Dr. Priska. Kemudian kita coba buka termin kedua untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan Pak Farjan. Apa mungkin dari mengenai karakter yang ada Ya. Silakan kelompok untuk merespon pertanyaan tadi. Jadi nanti ketika misalnya dikaji misalnya sekarang kan profil pelajar Pancasila ya, apakah buku yang nanti dibuat itu sudah mencerminkan nilai-nilai yang bisa melahirkan profil pelajar Pancasila dan hermeneutik besar itu. Jadi nanti ketika pulang mahasiswa mau meneliti pakai hermeneutik ya. Jadi ada lah itu di bawah. Namanya keren ya. Mungkin ada rekan-rekan yang daring, karena yang di sini sudah hampir terpuaskan. Jadi ini terkait dengan ini ya, ruang lingkupnya lah. Jadi apakah memungkinkan melakukan hermeneutika pada buku teks pelajaran siswa? Silakan mungkin sebelum kami menggali lebih jauh, mungkin ada rekan-rekan yang daring maupun luring. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya melihat tim penyaji ini sangat kuat. Dari pertanyaan Mas Agung tadi lumayan kritis. Kalau di mata kuliah isu-isu kesadaran kritis gitu ya, membangun kesadaran kritis. Baik, terkait buku teks teman-teman, saya juga di daerah termasuk penyusun buku teks pelajaran di sekolah dasar. Yang diinginkan dalam buku teks itu adalah misalkan kontennya harus jelas, dijelaskan materi, tidak menimbulkan makna ganda gitu. Kemudian kontekstual gitu. Jadi kalau kemudian perlu ditafsir melalui hermeneutika tadi, itu saya kira tidak kurang pas gitu. Kalau buku teks masih pakai tafsir hermeneutika, kecuali ada konten-konten tertentu, misalkan dari segi kebahasaan, misalkan konten puisi, konten syair, lagu dan seterusnya, itu pas mungkin pada materi-materi tertentu.
Tapi kalau secara keseluruhan buku teks pelajaran itu sebenarnya sudah jelas dan tidak perlu ditafsir lagi. Hanya kemudian dikembangkan dengan kondisi dan realitas peserta didik. Saya kira itu jawaban saya, karena seluruh buku teks pelajaran yang dibuat oleh guru seharusnya tidak menimbulkan tafsir-tafsir yang lain. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey. Kemudian ada tambahan dari Pak Ari sepertinya. Silakan Pak Ari. Iya, terima kasih Pak Ismu. Saya ingin menambahkan sepakat dengan Pak Jeffrey ya. Untuk buku teks mungkin lebih tepat kita menggunakan metode analisis konten gitu Pak Supardian. Iya, analisis konten. Analisis konten berbeda dengan hermeneutik. Di dalam yang itu tadi yang hasil karya sastra ada yang di slide dengan benar. Iya, ada tadi dan asumsi ada pemahaman berbeda tadi. Kalau di buku teks kan memang sudah jelas ya. Makanya kalau ada contoh distribusi memungkinkan ya begitu. Tapi kita bisa juga mengarahkan hermeneutik, misalnya seperti ini Pak. Misalnya dalam buku Khalil Gibran tadi gitu kan, kita bisa melakukan hermeneutik dengan menganalisis nilai-nilai pendidikan karakter di dalamnya. Itu juga bisa gitu. Tapi kalau untuk buku teks atau buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran itu lebih tepat ke analisis konten gitu. Nanti berarti tidak semua buku atau karya bisa. Iya. Ya kan? Ya, gitu ya. Bisa. Jelaskan ini berdasarkan dari yang slide ya. Ya. Teks kelas 1 SD. Tapi sedang mau bacanya ya. Berarti kita ambil kesepakatan sementara untuk buku teks sebagai itu kita lebih tepat menggunakan analisis konten. Ya, sedangkan untuk novel, puisi dan sebagainya itu lebih tepat kayak hermeneutik untuk memahami pemaknaan. Ya. Ya, itu mungkin kesimpulan sementara. Jadi kita terjawab ya. Iya. Karena ya semua karya itu bisa dihermeutikan. Tapi sedikit terjawab. Ini Pak Tinto mau nambahin. Iya, silakan. Silakan Pak Tinto kalau ada pertanyaan atau tambahan. Oke. Hermeneutik itu sendiri kan pemaknaan atau interpretasi dari hal-hal yang belum dipahami. Salah satunya timbulnya kurikulum, timbulnya buku-buku itu kan menjawab tantangan pasar tadi yang dikatakan oleh Pak Parjan tentang neolit tadi, kebutuhan pasar seperti apa. Itu kan juga salah satu interpretasi dari kebutuhan juga. Karena itu kalau di bidang pendidikan salah satunya timbul ada apa-apa yang harus menjadi tujuan pembelajaran, salah satunya kurikulum. Itu kan juga menurut saya merupakan hasil interpretasi dari realitas yang ada. Siswa ini di era globalisasi ini pemenuhan kebutuhannya tentang tujuan pendidikannya apa? Nah, karena itu kurikulumnya berganti. Itu kan juga salah satu interpretasi dari realitas tentang kebutuhan pendidikan. Nah, itu salah satu mungkin manfaat dari penelitian tentang hermeneutika yang tadi mungkin dipertanyakan seperti itu. Karena itu menurut Schleiermacher yang saya jelaskan tadi ada 3 ranahnya. Ada yang pertama adalah tentang metode hermeneutika menjawab tentang realitas yang ada. Yang kedua tahapannya tentang ilmiah, tentang interpretasi pada tahapan yang lebih tinggi, itu menghasilkan penelitian, kebijakan dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tentang seni, salah satunya karya sastra, puisi dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu, Pak Fardan, seperti itu. Itu kalau manfaat tentang hermeneutika, tentang interpretasi makna yang belum dipahami seperti itu. Mungkin saya kembalikan ke Pak Ismu. Oke, terima kasih Pak Prima Riaswana. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan kepada teman-teman. Kalau sudah tidak ada, maka insya Allah keraguan kita dalam menjawab tadi bisa dipertegas lagi oleh Bapak Dr.
Ento Tohani yang insya Allah sudah hadir di sini. Pak Ento. Iya Mas. Udah ya, nih pulang aja. Ya, saya tadi terlatih karena senam dulu. Suara saya jelas ya? Sudah. Ya, tadi ke lapangan dulu, terus mau naik tangga kok kayaknya keringet gitu. Kayaknya saya di tapi tadi ya setengah jaman lebih ya, mungkin telat, tapi saya bisa menangkap yang didiskusikan seolah gitu ya. Ya mungkin saya ini dulu ya, mengingatkan dulu di dalam konteks hermeneutik ini, tentunya kan ada filsafatnya ya. Jadi bisa ada istilah dengan analisis filosofis ya, analisis filosofis atau philosophical analistik ya. Itu adalah satu aliran filsafat dalam satu pendidikan juga yang itu menekankan pentingnya bahasa gitu ya. Mungkin tadi saya berangkat dari untuk apa sih gitu ya, untuk berarti sini ke bermanfaatannya. Ya dalam epistemologinya di filsafat ini menekankan bahasa itu harus bermanfaat gitu ya. Terutama bahasa-bahasa yang tertulis, walaupun nanti bisa diaplikasikan pada bahasa yang non tertulis atau verbal. Bahasa ini harus bermanfaat. Ya. Dalam konteks kita misalnya nanti di sekolah atau katakan di dalam pendidikan ya, bahasa-bahasa yang kaitannya dengan pendidikan, kurikulum, substansi, mata ajar, modul, ya bahasanya harus bermanfaat gitu ya. Tadi yang saya kira betul tadi ya, apakah yang teks, modul, atau pengajar perlu dilihat, ya itu harus kita lihat gitu ya, karena memang dalam modul itu kan bahasa harus jelas. Nah, jelas ini dalam aspek apa gitu ya. Nah, tadi yang dijelaskan Pak Sindan Pak Muhammad Bawian ya, yaitu mungkin satu masuk yang dijelaskan di PPT sebelum saya masuk satu, jelas dari segi semantik gitu ya. Semantik itu arti katanya, sehingga dalam pendidikan kata-kata yang dipakai kita sebagai pendidik, dosen atau guru ya harus jelas arti katanya gitu ya. Kalau tadi bahasa Jawa nggak ngerti ya memang maklum karena bukan bahasa Jawa, bukan bahasa kitanya. Tapi untuk orang etnis Jawanya harus paham gitu ya. Antara wedi sama wedi kan ya, beda kan, itu harus tahu. Jadi sini semantik. Nah, yang kedua ya dari segi sintaksisnya ya atau kalimatnya. Nah ini kan nanti tergantung juga ya dari segi pola pikir kita, kebiasaan nulis juga kan. Ketika kita misalkan salah titik koma, salah kebalik subjek predikat ya itu kan disalahkan ya, arian struktur kalimatnya keliru kan gitu kan, sehingga dalam kita nulis, kita nyampaikan pendapat pun ya kalimat ini ya harus jelas gitu ya. Nah selain dari yang dua ini sebenarnya dalam filsafat analisis ini menekankan juga pada kebermanfaatan fungsi kata, fungsi kalimat, fungsi bahasa itu. Menurut filsafat ini tidak mempermasalahkan dua ini, tapi lebih ke artinya. Jadi arti yang penting dipahami gitu ya. Misalkan ya kalau di kita misalkan di Jawa ya kita misalnya cuma kalau lewatnya cuma ngangguk aja kan berarti di situ udah nangkap bahasanya ternyata permisi gitu ya. Nah kalau yang di mungkin daerah lain ya beda lagi. Area di sini melihat bahasa itu dari segi manfaatnya. Sehingga ada istilah nggak jelas kayak sandi morse gitu ya. Kayak bin gitu ya. Nah, itu kan bahasanya kan tanda kutip tidak sesuai aturannya kan. Semantiknya nggak jelas, sintaksinya juga. Tapi manfaatnya tahu. Misalnya Pak Hatta tadi ngomong gitu ya. Daun eceng tusuk lidi kan terus disampaikan ke bucut. Kira-kira ngerti nggak bucut itu ya? Ngerti ya? Misalkan gitu ya. Tapi melihat bukan dari kalimat itunya, tidak ya. Atau tadi lagu, saya betul ini, lagu Man Ana ya, Pak Poyan gitu ya. Man Ana gitu. Persepsi saya itu memang awalnya apakah ini untuk diri kita gitu. Ternyata itu adalah pujian pada guru gitu ya. Nah saya baru tahu kemarin, ternyata memang di sini perlu
ada pemahaman di bahasa. Nah, itu nanti dalam filsafat bahasanya mungkin di epistemologinya intinya bahasa yang kita gunakan ketika dalam pembelajaran itu harus benar gitu. Kalau bisa ya 3 itu, semantiknya, sintaksisnya, dan kebermanfaatannya. Kan itu sehingga kalau ditanyakan dalam Pak Sinten untuk apa manfaat ini, ya tadi ya kita kan dalam pendidikan banyak ya. Mungkin ada propaganda di kurikulum gitu ya, ada istilah-istilah tanda kutip ya. Ada yang tanda kutip walaupun ada yang menyimpang juga, kemarin ada kasus ya. Nah itu kan kita harus telaah ya, sehingga bermanfaatnya ya dalam konteks pendidikan itu mengatasi masalah-masalah distorsi dalam penggunaan bahasa yang bisa mengaburkan ya, atau katakan mengacaukan ya pikiran-pikiran si anak gitu ya. Kan ada kemarin kapan ditarik itu ada lambang atau apa di dalam buku teksnya, ini kan ketahuan ya, termasuk di substansi yang sifatnya memang tanda kutip tidak sopan ya. Nah itu kan kita tahu itu ya karena kita melakukan analisis bahasa itu, atau tadi content analisis gitu ya. Memang yang umum content analisis jenisnya, atau ada juga yang disebut dengan systematic review. Saya kira hampir sama saja ya. Dua-duanya adalah bentuk hermeneutik ini. Jadi memang intinya kebermanfaatannya ya kita selain tadi betul memahami karakter atau nilai apa yang positif dari para ahli, kalau memang ini novel ya. Tadi novel cerita sejarah itu kan di situ kan melihat karakter yang dulu mungkin atau ide-ide yang ingin dibangun kayak Serat Centini misalkan, kalau di Jawa kan itu kan tentang katakan tanda kutip ya percintaan lah intinya, nilai-nilai percintaan kan sebenarnya ada karakter di situ. Yang negatif yang baik harus kita paham, tapi dalam konteks pendidikan, kebijakan pendidikan ya kita juga harus meneliti kira-kira kebijakan tadi ada disinggung kurikulum merdeka betul tidak itu definisi P5, definisi apa itu differential learning dan seterusnya itu betul nggak dipahami oleh guru gitu ya. Jangan-jangan modulnya keliru gitu ya, modulnya yang menyusun juga nggak paham, dan nah itu kita telah itu fungsinya di situ gitu. Jadi intinya kembali ke masalah-masalah riset untuk di dalam pendidikan itu diatasi dengan ini, tapi dari sudut tadi ya kebermanfaatan bahasa. Nah itu terus yang tadi apakah yang buku teks segala macam ya prinsipnya semua ya bisa ditelah ya. Nah metodenya yang dijelaskan Pak Wian tadi ya, pertama mungkin atau analisis bahasa secara umum, kalau tadi tokohnya siapa tadi si agak sulit ya punya ya. Prinsipnya satu, kita pahami itu secara umum ya, mengapa sih muncul bahasa-bahasa yang sebenarnya atau mungkin konteks globalnya muncul sekarang ya lagi trending misalkannya, atau di dalam Twitter atau kan ada trending, itu kan konteks globalnya ada. Yang lainnya kita kan perkata dulu kan akhirnya pahami perkata. Nah di sini berarti kita lihat semantiknya dan sintaksnya. Setelah itu ya dari kalimat dari kata yang pahami ya kita kontekskan. Kemudian juga kita melihat pandangan si pengalaman, pandangan, pemikiran dari si penulis atau si pengucap bahasa itu kan kita harus paham, sehingga kita tadi betul tafsir-tafsir itu memang dimungkinkan ya terkait dengan bahasa yang digunakan oleh siapa yang kita teliti. Intinya kalau tadi ada istilah ada 2 ya yang dilakukan dalam analisis bahasa itu, satu bahasanya atau gramatikalnya gitu ya, arti kata dan seterusnya. Yang kedua aspek fisiologis dari si penulis tadi. Kalau karya ya, kalau dari peraturan ya pencetus peraturan itu kira-kira apa sih yang dimaksud oleh mereka itu kita pahami, sehingga kita bisa memahami dengan bahasa itu ya maksud dan terusnya. Nah, teman saya neliti tentang ini power dari penggunaan bahasa yang ada di ini di kebijakan di peraturan ini ya olahraga. Dia analisis kebijakan. Nah, dalam kebijakan ini kira-kira apa sih sebetulnya motivasi powernya itu ya? Ini kewenangannya atau konflik interestnya. Ini ada Pak Dr. Hamid ya yang di Epika itu. Nah, teorinya yang dipakai itu. Jadi kalau memang ketika kita menganalisis ya emang kalau misalnya tadi di sini ada tokoh-tokohnya ya itu sebagai pisau aja ya, pisau analisisnya gitu ya. Bisa kita ikuti Heidegger, mengikuti tadi ya, mengikuti siapa yang Cima tadi ya, bisa pakai itu. Tapi prinsipnya tadi menangkap ya bahasa itu kayak apa struktur kalimatnya, ya, arti katanya, dan juga yang dia maksud dan ketika berbahasa itu mengapa demikian gitu ya. Sehingga kita lihat tadi ya konteks secara umumnya, oh ternyata maksudnya dia nulis kayak Kartini itu ya, misalkan apa itu
habis gelap terbitlah terang gitu ya. Kan mungkin dari kalimat ya dia nggak seperti kita ya misalnya kalimatnya, tapi kan dari segi maksudnya ternyata sesuai dengan berontak dirinya pada kehidupan waktu zaman misalnya dia di ini ya itu kan anak bupati kan, bagaimana supaya orang wanita itu maju kan, di sini ada pesan-pesan karakter nilai bahwa kita itu harus berdaya, perempuan berdaya kan begitu. Nah sampai ke sana nangkapnya kalau bisa ya, sehingga nanti monggo ini bisa termasuk kita nanti kalau secara metodologisnya maaf secara praksisnya kira-kira bahasa yang kita pakai itu ya minimal ya harus jelas itu ya dari strukturnya, termasuk nanti di disertasi itu kan saya ngoreksi berapa kalimat keliru terus ya. Jadi ilmu itu kan harus disampaikan dengan bahasa yang jelaskan ini gitu ya, sehingga ini mengajarkan kita secara praktis dengan memahami bahasa yang ditelaah oleh peneliti ya, kita pun belajar tentang kayak apa menstruktur kalimat dan terusnya. Saya kira itu mungkin nanti lebih ke metode praktisnya. Nah itu mungkin secara umum ya, saya kira tadi sudah saya punya diskusinya oke lah, saya kira sudah mengarah ya. Monggo yang cenderung, tapi umumnya memang cara praktis di ini ya, di sejarah sama di agama ya, yang hermeneutik sama di sastra ya. Jadi pendidikan memang jarang, tapi tidak apa-apa. Monggo kalau misalnya mau misalnya ada pengkajian kemarin itu saya lupa Pak Sinto yang Pak Serat Centini itu udah diangkat ya, terus Prof Putu itu juga sama ngangkat di sastra, saya kira banyak kalau sastra ya. Tapi kalau kita pun boleh aja kajian apa itu kurikulum misalnya kurikulum merdeka, tapi melihat dari misalkan kayak apa sih powernya atau kebijakan yang ada sebenarnya di situ, atau mungkin paham-pahamnya ya. Kan kita tidak tahu apakah pahamnya yang Pak Nadiem itu dengan kurikulum merdeka ngikuti humanis atau progresif, kan kita belum tahu. Nah kalau kita telah itu dengan dari segi struktur kebijakan, mungkin peraturannya, terus modul dan terusnya yang sekarang lagi berkembang bisa diangkat gitu. Nah itu saya kira mungkin secara umum ya, saya cuma menggarisbawahi aja, tapi prinsipnya silahkan tadi. Dan kalau tadi pengalaman ya, kalau pengalaman kemarin dalam bentuk systematic review ini juga sama ya. Review itu adalah satu cara melihat bahasa, walaupun bisa dua diartikan ya. Satu untuk melihat tema-tema yang ada di sini, mungkin mencari tema-tema yang umum dipakai, atau kita gunakan untuk melihat sesuatu dari per komponen tadi kalau pakai komponen, tapi juga sampai ke meta analisis gitu ya. Jadi nanti dalam bahasa pun kalau untuk kita misalnya mengarah pada pengembangan ilmu bisa dilakukan dengan meta analisis. Tapi ini yang sifatnya yang systematic review ya. Kalau yang tadi yang content analisis ya seperti itu, memang membreakdown per kata, per kalimat, per subkata, akan jadi ilmu bahasanya memang kenceng kalau di sini kalau mau yang murni semantik hermeneutik dari para ahli. Nah itu mungkin saya kira secara umum tadi mungkin saya di filsafat ilmu nanti tolong dipahami epistemologi dari philosophical analysis sih, itu mungkin jadi pembantu mengapa pentingnya bahasa dipahami oleh kita sebagai ilmuwan ya, karena dengan bahasa yang baik yang jelas ya dari struktur maupun dari arti katanya ya, murid kalau di kelas tidak bingung, tidak multitafsir, sehingga tidak ada katakan kalau dalam kehidupan itu ya kita tidak mudah dibohongi, tidak mudah konflik dan terusnya ya. Ya contoh misalkan kalau motor misalnya Yamaha semakin di depan gitu ya, yang di depan itu apanya kan nggak tahu ya, polisinya apanya kan. Ya, jadi di sini kan dari bahasa-bahasa iklan ya, saya kira itu harus kita pahamkan juga pada peserta didik ya, supaya dia tidak mudah misalkan dalam kehidupan konflik dan terusnya. Ya, kayak Nippon dulu bahasa Jepang kan, Nippon cahaya Asia ini kan sebenarnya tidak ada hal yang memang adanya pada tidak berdayakan ya pribumi dan terusnya kan ya. Dan dari bahasa kan kelihatannya bagus ya. Ya mungkin gitu ya, saya kira secara umum monggo nanti kalau yang interest di analisis bahasa ya silakan ya. Analisis kebijakan tadi penting silakan aja, tapi dari konten saya kira bagus saja. Nah, atau tadi model silakan saja ya, dan melihat yang sudah terjadi. Atau mungkin dalam penggunaan sehari-hari analisis bahasa pergaulan dalam konteks ini ya, pembelajaran kan boleh. Yang verbal itu kita lihat kan boleh ya. Misalnya ada bahasa gaul, bahasa apa yang misalkan ada dulu istilah jelong-jelong ya, Wallace dan terusnya, itu kan satu sisi ya
perlu dipahamkan ya, mengapa sampai ngomong woles dan terusnya dari segi itu. Ternyata kan nanti di balik itu kan ada pemahaman termasuk pada pengalaman si penyebut tentunya gitu ya. Ya, nah itu mungkin saya kira secara umum, tapi memang di ilmu agama ya termasuk yang tadi kajian agama mungkin ini banyak ya dipakai seperti yang disebutkan Pak Uyan ya, monggo saya kira itu ya, mungkin itu secara umum. Monggo kalau ada komen dulu silahkan ya, saya cuma intinya ada oke lah, cuma nanti memang metode yang dipakainya kan ketika visual analisnya mungkin nanti ya bisa mengadopsi ke beberapa ahli ya. Yang paling umum kan ini ya dari siapa Heidegger sama dari tadi siapa Seci Misri ya, saya lupa harian dari situ ya yang banyak dipakai Heidegger dan mungkin nanti ada yang lain silakan. Saya itu kan sebagai framework kita ketika menganalisis. Nah, tapi kalaupun ada tokoh yang lain atau tadi dari Sumarik Subrayo ya silakan aja. Yang jelas maksudnya ada memahami kata demi kata dengan baik serta aspek psikologisnya ya dari orang ketika dia nyusun kalimat atau nyusun karangan, nyusun travel kayak apa sih masih, dan itu harus ditemukan sama sehingga ada istilah ya bahasa itu mengandung makna ya, jadi makna yang memang tanda kutip bisa diartikan sebagai maksud terselubung gitu ya untuk mempengaruhi orang dengan membaca. Tadi Gibran itu ya, saya kira itu kan sebenarnya kan dia kan humanis sebenarnya, dan kalau kita baca pelan-pelan kan itu kan aliran humanis ya kayaknya, walaupun tanda kutip ya saya tidak tahu dulu awalnya saya kira itu muslim ya, ternyata bukan misalkan. Itu kan harus kita pahami juga siapa sih penulis, tapi dari tulisannya misalkannya itu kan sebenarnya kan pendidikan humanis ya yang harus dilakukan oleh orang tua ya, oleh guru juga, karena di sana kan bisa salah satunya anakmu bukan masa sekarang. Di sini ada pikiran memang anak itu kan berubah dan harus disiapkan ke depan, sehingga kalau penyiapannya seperti anak bapaknya dulu kan itu kan sudah tidak relevan ya. Nah, contoh itu kan penafsiran yang ada di kalimat-kalimat oleh Gibran gitu ya, memang dulu booming ini ya, sampai ada apalah sama saya kuliah satu juga sama ya. Tapi dulu tapi di sini nuansanya memang di situ ada pembebasan ya, freedom for learner ya di Gibran itu saya kira. Nah itu mungkin nanti ditafsirkan, saya kira itu dengan metode analisis bahasa dan tadi ada misalnya FGD segala macam, saya kira itu menekankan ya untuk keabsahan datanya saja, silakan aja. Karena kalau kita sudah analisis naskah terus kita maksudnya untuk memperkuatkan ya, kita mengundang orang ahli untuk mendiskusikan temuan kita, nah itu namanya keabsahan data atau kualitas data. Itu sah-sah saja saya kira ya. Ya itu mungkin secara umum yang bisa saya garis bawahi, tapi prinsipnya udah oke ya. Dari yang penting yang bingung ya memang karena belum mengalami nanti kalau sudah nulis disertasi ya. Kalau bisa nanti metode etnografi dilakukan ya pas S3 ini ya. So, etnografi itu sama lagi penologi ini apa aja udah tiga berarti cuma dilakukan ya. Kapan lulusnya katanya. Ya minimal kita pemahaman ini ya, teori aja, pemahaman konsep sehingga tidak terlalu gama, walaupun saya yakin nanti untuk disertasi ya sesuai dengan masalah sama peminatan ya, sama kemampuan kita. Kalau memang sudah sulit dan dalam bahasa ya pakai penologi kita aja, atau penologi tidak memahami ya mungkin R&D, tergantung nanti style kita ya. Tapi yang jelas secara konseptual harus paham mulai dari saya nuntutnya sampai ke filsafat ilmunya gitu ya, supaya nyambung gitu ya. Ini tadi saya sampaikan, tolong nanti baca namanya analytical filosofis gitu ya, itu salah filsafat bahasa. Nanti yang dicari adalah ke epistemologinya, keilmiahannya ya, tadi yang ceritakannya ada keilmiahannya untuk di bahasa. Ya gitu mungkin ya, saya kira terima kasih atas presentasinya dan jawab. Saya kira walaupun saya tidak buka kamera tapi saya tetap udah masuk ke kemana-mana ya, tidak di sini saya dengarkan semua ya. Nah, kita mungkin saya kira makasih. Yang menyajinya siapa ini, Pak Hatta, terus Pak Prima, terus sama Pak Ari Wanto. Ya, saya kira. Ya, makasih ya, saya kira sudah
kalau sampai beli buku bagus tuh ya, tandanya haus ilmu ya, itu namanya bahasa benar, itu bahasa kalu itu. Oke, tapi yang lain gitu ya, tapi nanti ada satu ya untuk hermeneutik, saya ada file mungkin nanti bisa dibaca, jadi ini simpel, nanti saya kirim di grup aja ya. Ya, ya matur nuwun, saya kira monggo diakhiri. Siap. Terima kasih Pak Dr. Ento Tohani SPD MPD atas penegasan terkait dengan pengumpulan materi pada hari ini. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Saya selaku moderator mohon maaf sekali sampai tadi buat orang mungkin agak sedikit marah. Mohon maaf sekali lagi. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya juga tadi meminta maaf karena tidak membuka pelajaran dengan berdoa. Mohon maaf sekali lagi. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita. Sekalipun nanti tidak kita lakukan, tapi ada satu waktu mungkin kita memerlukan ini. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya mau duluan ya, mohon maaf jangan keras. Prof. Terima kasih penyaji. Recording stopped. Pak Tinto, makasih Pak Tinto. Terima kasih Pak Irman. Pak Irman. Salam.